Nih, lihat. Sini, lihat nih. Kamu lihat gak? Ini. Kamu udah nganggap saya mati? Ini nama saya. Maaf Pak, tapi yang pesan nisan ini namanya sama dengan nama Bapak. Sama. Kamu tuh lulus SD apa enggak sih? Baca nih. Ini namanya TEDJO. Harusnya pakai D. Saya TEJO. Astagfirullah. Aduh, maaf Pak, saya salah Pak. Kamu dengar, kamu ini kan namanya udah ngedoain saya mati. Ngerti kamu? Gaji kamu saya potong 50%. Tapi Pak... Apa tapi? Ini ngapain? Lihat. Kerja! Bukannya kerja. Ya bu, kamu pakai telepon saya untuk urusan pribadi ya? Gaji kamu saya potong 50%. Aduh Pak, jangan Pak. Saya banyak kebutuhan bulan ini Pak. Gak ada urusan. Tapi Pak. Gak ada tapi. Astagfirullahaladzim. Dasar manusia kikir. Gini ya. Ini kerja kalian setiap hari ya. Isma, kamu papa kurung di rumah dan di pabrik ini supaya kamu nggak deket sama laki-laki. Ini malah pacaran sama kuli. Kamu ngaca ya, Irwan ya? Kamu tuh siapa sih? Pejabat bukan, pengusaha bukan. Berani-beraninya deketin anak saya. Cuma kuli aja. Pak, jangan marahin Mas Irwan.
Mas Bambang, kayaknya pernikahan Mas Bambang sama Isma harus dipercepat ya, Mas. Masalahnya gini, Mas. Isma tuh udah berani pacaran di belakangku dan pacarannya sama kuliku. Nyebelin banget kan? Ya? Oh iya, Mas. Ya, Mas, saya tunggu ya, Mas ya. Mas Bambang itu siapa? Ya, Bambang temanku dong, Bu. Yang berjasa besar buat keluarga kita itu loh. Masya Allah, Bapak. Kalau Mas Bambang itu teman Bapak, berarti dia itu seumur Bapak. Dan dia pasti udah punya istri. Benar. Mas Bambang itu kaya raya. Dan Bapak punya hutang besar sama dia. Bapak tahu, itu artinya Bapak melunasi hutang Bapak dengan anaknya Bapak. Anak berbakti sama orang tua itu wajib hukumnya. Astagfirullahaladzim. Isma, maafkan Ibu, Nak. Ibu tidak bisa berbuat apa-apa untuk kamu. Bu, bantu Isma dandan yang cantik. Nanti sore Mas Bambang mau datang kemari. Jangan bikin kecewa. Siapa Pak Bambang, Bu? Bapak mau menikahkan kamu dengan temannya Bapak. Mau dijodohkan sama Pak Bambang. Jadi istri kedua, Bu. Panas banget sih. Kamu nggak pasang AC di rumah kamu nih? Maaf, belum sempat beli. Ya ampun Tejo, punya usaha sudah puluhan tahun. Masa beli AC aja nggak sanggup? Mana Isma? Hah? Aku udah nggak sabar pengen lihat dia sekarang. Soalnya terakhir aku ketemu dia itu, aku lihat dia kan masih SMP, ya kan? Mana? Sebentar, Mas. Mungkin dia masih dandan. Saya lihat dulu sebentar. Ya, cepat. Mana Isma? Isma? Isma kabur. Mana? Gini, Mas. Mendadak Isma ke salon dulu, Mas. Malum lah, sebagai calon pengantin kan dia mau kelihatan cantik di depan calon suaminya. Oh gitu? Ya udah kalau gitu, nanti malam saya kesini lagi. Tapi awas, jangan sampai gagal lagi. Iya, Mas. Iya, pasti ada, Mas. Assalamualaikum. Mas Irwan, buka pintunya, Mas. Waalaikumsalam. Isma? Mas. Isma, kamu kenapa? Ayo masuk. Kamu kenapa kesini? Aku gak mau dinikahin sama Pak Bambang. Kita kawin hari aja, Mas. Pasti si Kuli yang bawa kabur si Isma. Kita akan cari dia sampai dapat. Siapa? Siap, ayo cepet. Iya, Pak. Banget banget. Ya Allah, lindungi Isma anakku. Tolong sadarkan suamiku, ya Allah.
Nggak bisa, Isma. Kawin lari itu nggak sah hukumnya. Mas, aku tuh gak cinta sama Pak Bambang. Aku tuh cuma cinta sama kamu. Aku gak mau sama pria lain kecuali kamu, Mas. Aku harus bagaimana, Isma? Posisi aku sangat sulit. Mas, bawa aku pergi dari sini. Aku nggak bisa memisahkan kamu dari kedua orang tua kamu. Mereka lebih berhak dari kamu ketimbang aku, Isma. Aku bisa berdosa. Mas, aku mau pergi aku dari sini. Aku gak mau nikah sama Pak Bambang. Aku gak mau nikah sama Pak Bambang. Bagus ya. Lu mau kabur ya? Hah? Ngajar. Bawa dia. Iya, Pak. Bawa ke mobil. Ayo dibalik out. Ayo. Ayo. Ayo, Isma, Kamu diam di sini. Kamu kira kamu kabur dari sini, kamu aman dari saya? Hah? Hajar dia.
Jeng, ya, mari. Semoga Allah menjaga keselamatanmu, Nak. Ma, kenalkan ini Isma. Isma, kenalin, ini Siska, istri pertamaku. Halo Mbak Siska. Oh, ini istri baru kamu. Ingat perjanjian kita. Iya, aku ingat. Ayo Isma, aku tunjukin kamar kita. Maksud aku kamar kamu. Ya. Permisi. Maaf, Pak. Apa benar Bapak memanggil saya? Aku cuma mau kasih tahu, mulai besok kamu sudah boleh kerja di sini. Alhamdulillah. Terima kasih banyak, Pak. Terima kasih kamu tuh harusnya ke Isma, karena dia yang menukar pekerjaan ini dan pernikahannya dia. Ya Allah, Isma mengorbankan dirinya agar aku bisa dapat pekerjaanku kembali. Ya Allah, Isma. Mau telepon siapa, Bu? Telepon Isma, Pak. Itu, Bu. Isma itu kan pengantin baru. Dan barangkali sekarang ini dia lagi di Eropa, di Bali, bulan madu. Kalau Isma pergi jauh, Isma juga seharusnya kabarin ibu atau bapak kan? Makanya ibu khawatir, Pak. Ibu khawatir apa sih, Bu? Bu, Isma tidak akan miskin 7 turunan. Bukan itu masalahnya, Pak. Sudah 1 minggu Isma menikah. Tapi dia tidak ada kabar sama sekali. Itu yang bikin ibu khawatir. Masih kotor nih. Ternyata ada manfaatnya juga suami aku kawin lagi sama kamu. Aku nggak perlu lagi tempat pembantu. Cukup kamu Sobiati. Sekarang kamu masak, abis itu cuci baju.
Isma, angkat telepon ibu, nak. Kamu pikir aku nikahi kamu itu cuma untuk hiasan rumah aja? Iya, enak aja. Kamu tuh harus melayani aku. Maaf Mas, aku lagi nggak sehat. Alah. Banget. Kalau kamu masih pakai alasan ini untuk menghindari aku, kamu tidur di luar. Ayo. Mas, Tidur di luar. Ayo. aku mohon jangan Mas. Keluar. Halo. Assalamualaikum, Ibu. Maaf, saya dengan ibunya Isma. Bisa saya bicara dengan anak saya, Bu? Bu, tahu nggak ini jam berapa? Ini udah jam 1 malam. Telepon tuh besok aja. Ibu, maafkan saya. Bukan saya tidak sopan, Bu. Saya sudah telepon ke handphonenya Isma, tapi tidak pernah ada jawaban. Itulah anak zaman sekarang, Bu. Maksud Ibu? Anak ibu tuh anak durhaka. Buktinya, udah kawin sama orang kaya, terus lupa sama ibunya. Maaf, Bu. Saya tahu siapa anak saya. Anak saya tidak mungkin berbuat seperti itu, Bu. Maaf, Bu. Ini saya bicara dengan siapa? Saya dengan Siska, istrinya Bambang. Puas. Ya Allah, tolong lindungi anakku, Isma. Astagfirullahaladzim. Non kok tidurnya di luar toh, Non? Astagfirullahaladzim, Bu. Udah pagi. Duh, aku harus bikin sarapan dulu. Non badannya anget. Non sakit ya? Gak apa-apa. Halo. Assalamualaikum, Mas Bambang. Saya dengan Ani. Oh, Jeng Ani. Gimana, Mbak? Saya mau bicara dengan Isma, anak saya. Oh, bisa. Sebentar ya. Isma, Iya, Mas. ini ibu kamu telepon. Maaf, Jeng. Isma bilang nanti dia mau telepon Jeng sendiri. Soalnya sekarang dia lagi sibuk. Maaf, Mas Bambang. Isma lagi sibuk. Lagi sibuk kenapa? Saya bicara sebentar saja. Tolonglah, Mas Bambang. Waduh, gimana ya, Jeng ya? Soalnya dia nggak mau gitu. Masa mau saya paksa? Maaf ya, Jeng ya. Saya harus sarapan dulu. Ya, terima kasih. Mas, kok ditutup teleponnya? Soalnya udah 2 minggu ini aku belum ngasih kabar ke ibu. Aku pengen ngobrol sama ibu, Mas. Nggak perlu. Kamu itu punya kewajiban cuma satu. Kewajiban kamu itu cuma untuk aku.
Itu uang belanja hari ini. Nggak boleh kurang. Kalau ada kembaliannya, kamu harus balikin ke saya. Iya, Mbak. Biati! Iya. Cepat! Iya. Bi, kamu anterin ini Keong ke pasar, biar jalannya cepet. Iya, Bu. Ayo, Non. Ada apa, Bu? Ibu minta tolong sama kamu. Tolong kamu ke rumahnya Mas Bambang ya. Mas Bambang? Iya. Suaminya Isma. Wan, ibu sangat kangen sama Isma. Sejak Isma menikah, ibu betul-betul tidak bisa berkomunikasi dengan Isma. Sedangkan kamu tahu kan kondisi ibu. Ibu di kursi roda begini tidak pernah bisa keluar rumah. Tolong lawan. Maaf, Bu. Tapi kayaknya saya juga nggak mungkin menemui Isma di rumah suaminya. Tapi kamu masih mencintai Isma kan? Isma bangun, Is. Non, bangun, Isma. Non. Isma. Kamu sakit, Isma? Aku pusing banget nih. Sebaiknya aku antar kamu pulang ya. Udah, Bu, gak apa-apa, Bu. Hati-hati ya Ibu ya. Iya. Ayo bangun, Isma. Ayo, Mas Irwan. Isma! Kamu kemana aja? Masa ke pasar jam segini baru pulang? Anu, Pak. Tadi Non Isma pingsan waktu di pasar. Saya nanya Isma, bukan kamu. Maaf Mas Bambang. Kamu siapa? Hah? Saya Dia yang kerja di pabrik Papa. Dia yang nolong Non Isma, Pak. Badan kamu panas. Beneran sakit, Is? Iya, Mas. Ya udah, biar aku panggil dokter ya. Papa mau panggil dokter? Iya, itu Isma kan badannya panas. Alah, itu alasan dia aja, Pak. Terang aja badan dia panas. Karena suhu udara di luar itu kan panas. Hah, ngapain sih buang-buang duit pakai ke dokter segala? Mendingan beli obat di warung, Pak. Tapi mukanya pucat sekali, Mah. Terang aja, orang dia nggak pernah dandan. Coba Papa lihat aku. Muka aku nggak pucat kan? Karena aku selalu dandan. Ya udah, aku suruh Bu Ati beli obat di warung, ya? Ya. Ya Allah, ampunilah hamba. Saya melihat Isma tidak bahagia. Bukan hak saya untuk ikut campur urusan rumah tangganya. Tapi melihat Isma seperti tadi,
Hati saya terluka sekali. Maaf Pak, saya nggak sengaja Pak. Ini marmer paling mahal. Untung nggak sampai pecah. Kalau pecah, habis gajimu dipotong. Pokoknya Papa nggak setuju, Ma. Enggak lah, pokoknya Papa nggak setuju lah. Nggak mungkin itu. Itu namanya lancang. Bapak, lancang gimana, Pak? Kita ke rumah Mas Bambang itu silaturahmi. Ya lancang lah namanya. Orang kita kesana nggak diundang. Masya Allah, Bapak. Kalau kita ini menunggu diundang sama Mas Bambang, Ibu keburu mati nahan kangen sama Isma, Pak. Kenapa kakiku lumpuh? Aku cuma pengen melihat Isma. Bu Ani, Ibu, Bu Ani, Ibu mau kemana Bu? Ibu mau ke rumah Isma. Ibu kangen sama Isma. Ibu harus ketemu sama Isma. Yaudah, saya bantu Ibu ya. Saya bantu antar Ibu untuk ketemu dengan Isma. Mari Bu. Pak, mamanya Isma yang datang. Ngapain dia kesini? Ya ngapain lagi kalau nggak mau ketemu Isma? Assalamualaikum, Mas Bambang. Ada apa? Saya mau ketemu Isma, anak saya. Nggak bisa. Mas Bambang, saya minta tolong. Saya rindu dengan anak saya. Saya cuma mau memastikan anak saya sehat-sehat saja. Tolong saya, Mas Bambang, tolong. Isma itu sudah aku beli. Jadi Jeng Ani nggak bisa datang ke sini ketemu Isma tanpa seizin aku. Ingat itu. Tolong, Mas, tolong. Nggak bisa. Pak Bambang, Pak, maaf Pak. Tolong Bapak jangan kasar dengan Bu Ani. Biarkan Bu Ani ketemu dengan Isma. Karena kemarin saya lihat Isma kurang sehat. Iwan, jadi kamu ketemu Isma? Siapa kamu? Siapa? Yang sembarangan kamu kalau ngomong. Sekarang juga kalian berdua keluar dari sini. Keluar! 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 Mau kemana? Mas, tadi aku dengar suara ibu. Ibu kamu sudah pergi. Tadi dia kesini cuma mau ketemu sama aku. Bukan mau ketemu kamu. Tapi aku dengar suara ibu manggil nama aku, Mas. Barusan kamu tidur. Ya, berarti kamu tuh cuma mimpi. Iya kan? Udahlah, kamu jangan terlalu banyak mikir dulu. Ini sekarang kamu minum obatnya. Nama tuh, Mas Bambang apa kabar? Nggak usah basa-basi. Sudah basi aku mendengarnya. Kamu kenal sama orang yang namanya Irwan? Irwan? Iya Mas. Dia sudah 2 kali datang ke rumahku. 2 kali ke rumah Mas Bambang? Iya. Yang pertama, dia mengantar Isma pulang dari pasar. Yang kedua, dia menemani istri kamu ke rumahku mencari Isma. Ini sangat tidak nyaman buat aku. Ngerti kamu? Iya Mas. Maaf Mas, saya bener nggak tahu soal ini Mas.
Istri saya ke rumah Mas Bambang. Iya. Sebenarnya ini pasti dipengaruhi sama Irwan, Mas. Yang benar kamu. Iya, maafan. Itu Irwan itu kuliku di sini. Dulu dia suka dan mencintai Isma. Bu Ani, maaf ya, saya cuma bisa antar sampai di sini. Gak apa-apa kok. Ibu makasih ya sama kamu. Saya permisi, Bu. Hati-hati ya. Pak, selamat malam, Pak. Itu ya. Bapak jangan kasar dong, Pak. Kesalahan dia udah terlalu besar, Bu. Dia ganggu rumah tangganya Isma. Dan itu udah gak bisa dimaafin. Kamu ngapain ke rumahnya Isma? Pak, Ibu yang minta tolong Irwan untuk ketemu sama Isma. Ibu hanya ingin tahu keadaan Isma yang sebenarnya. Apalagi Irwan bilang Isma itu sakit. Dengar baik-baik. Isma itu bukan urusan kita lagi. Sudah urusan suaminya. Tunggu apa lagi kamu? Pergi! Permisi, Bu. Pak. Bu, dengar ya, Bu ya. Jangan pernah lagi Ibu datang ke rumah Mas Bambang kalau dia nggak suruh. Gimana, Is? Kamu sudah sehat kan? Iya mas, dalam. Gitu dong ya. Kamu jangan sakit. Kalau kamu sakit, nanti aku gimana? Tapi maaf mas, aku masih lemas. Pastinya ini penyebabnya ya. Gara-gara ini, kamu jadi sibuk dan kamu lupa tugas kamu sebagai istri. Enggak kayak gitu. Itu cuma buat aku berpikir aja. Biar Allah memberikan aku kekuatan. Oh, jadi kamu mencari kekuatan untuk menghina aku, gitu? Enggak mas, jangan salah paham gitu dong. Apanya yang salah paham? Jelas-jelas kamu sudah menghina aku. Dengan kamu menolak aku itu sama saja dengan menghina aku. Aku jadi penasaran, aku pengen tahu bagaimana kalau tas bini aku buang, apa kekuatan kamu juga hilang? Iya? Hah? Mas, jangan mas. Mas, aku mohon mas. Siang. Isma sekarang sudah mulai membangkang. Kalau begini terus, benar-benar aku bisa bangkrut nih. Din, sini. Duduk. Ada apa, Pak Bos? Duduk. Aku punya tugas buat kamu. Tugas apa, Pak Bos? Kamu bikin usahanya si Tejo itu bangkrut. Bagaimana caranya itu terserah kamu. Tenang Pak Bos, perintah tak jalani Udin Pak Bos. Bagus. Setelah Tejo bangkrut, semua asetnya akan aku ambil alih. Dengan begitu, Isma sudah nggak bisa lagi kembali ke bapaknya. Kamu itu harus banyak makan supaya kamu sehat. Jangan sampai sakit lagi, ya? Pak, dia itu nggak sakit. Dia cuma pura-pura sakit. Cukup, Mah. Jangan nambah masalah. Bagaimanapun juga, Isma ini istri aku. Dan aku sangat berharap sama dia. Isma, aku sangat mengharapkan kamu itu bisa memberi keturunan buat aku. Karena Siska sudah nggak bisa diharapkan lagi.
gimana sih? Mas lebih sayang Isma dibanding aku. Aku memang lebih sayang sama kamu, Siska. Buktinya, Mas tadi belain Isma di depan aku. Itu kan karena aku ada maunya. Apa? Ya, karena aku ingin punya anak. Kamu kan sudah nggak bisa ngasih aku anak. Ya karena itu aku harus baikin Isma supaya hatinya luluh. Nah nanti kalau aku sudah dapat anak dari Isma, terserah deh kamu mau apain tuh Isma. Bener, Mas. Iya. Kamu pikir aku rela ada cewek lain yang bisa kasih kebahagiaan buat kamu, Mas? Gak. Isma juga harus bernasib sama seperti aku. Mandul. Kulinya pada kemana semuanya? Kok sepi? Maaf Pak, dari tadi pagi saya datang ke sini belum ada pegawai yang masuk. Belum pada masuk? Mereka kemana sih? Waalaikumsalam. Kenapa jam segini baru datang? Mau apa? Udah siang baru datang, mau apa kamu? Maaf Pak, saya mau pamit Pak. Saya juga Pak mau pamit. Mau pamit? Kamu nggak kerja? Saya sudah dapat pekerjaan tempat lain Pak. Betul. Siapa? Udin, Pak Bos. Udin, biar dia tahu rasa. Berani-beraninya sama saya. Aku sudah tidak semangat lagi untuk hidup. Ibu bangun, Bu. Ibu bangun, Ibu. Ibu kenapa, Bu? Ibu bangun, Bu. Non Isma, Pak. Kenapa lagi Isma? Non Isma hamil. Bagaimana, Dok? Iya Pak, Bu Ani kondisinya sangat lemah Pak. Sepertinya dia kurang rutin minum obat dari kami. Jadi dia harus dirawat secara intensif. Halo Mas Bambang. Maaf, Mas, saya mau minta izin. Mau bicara sama Isma. Nggak bisa, Jo. Sebentar saja, Mas. Karena mamanya Isma terus memanggil-manggil nama Isma, Mas. Tejo, kamu bilang sama istri kamu, kasih pengertian. Isma itu sudah bukan milik kalian lagi. Mas Bambang, tolong Mas, sebentar aja Mas. Sebentar aja biar ibunya Isma tenang.
Urusan istri kamu tenang atau enggak itu bukan urusan aku. Itu urusan kamu. Mas, yang nelfon tadi itu bapak aku. Bukan. Memang yang punya nama Tejo bapak kamu doang. Ya halo Mas Bambang. Bapak? Isma. Ya Allah, Pak. Ini benar-benar kamu Isma? Iya, ini Isma. Maaf ya, Pak. Isma nelponnya ngumpet-ngumpet. Isma, ibu sakit dan dirawat di rumah sakit, Isma. Apa? Ibu sakit, Pak? Ya Allah, sakit apa? Udah, nanti Bapak ceritain. Sekarang Bapak sambungin ke Ibu ya. Bu, ini Isma, Bu. Isma, Bu. Isma. Halo, Ibu? Ibu? Isma. Siapa yang izinin kamu telepon ibu kamu? Hah? Mbak, aku mohon. Biarkan aku nelpon ibu sebentar aja. Ibu aku lagi sakit. Aku mohon, Mbak. Heh, kamu nggak usah ngemis begitu deh. Aku nggak pernah kasihan sama kamu. Mbak, aku mohon. Biarkan sebentar aja. Ya, Mas Bambang! Mas! Apa sih, Ma? Nih, dia telepon ibunya barusan. Apa? Mas, biarkan aku nelpon ibu. Ibu aku lagi sakit, Mas. Dengar. Kamu itu istri aku. Kamu harus menuruti apa kata-kata aku. Kamu tahu, papa kamu itu dulu miskin. Dia bisa sukses seperti sekarang itu karena aku yang kasih modal. Kamu mau bapak kamu jadi miskin lagi sekarang? Mau? Cabutin teleponnya, Ma. Supaya dia nggak bisa telepon lagi. Oke, Pak. Ya ampun, apa yang sudah kulakukan selama ini? Di saat usahaku bangkrut, istriku masuk rumah sakit, saldo di tabunganku juga tinggal sedikit. Wan, Pak Tejo, kamu lagi ngapain? saya lagi bersih-bersih, Pak. Siapa tahu nanti ada yang pesan batu nisan dadakan. Orang yang selama ini ku bilang kuli, justru dialah pemberi kehidupan pada usahaku. Tanpa Irwan, apa jadinya usaha batu nisanku? Maafin Papa, Isma. Jangan-jangan si Isma hamil. Kalau Isma hamil dari Mas Bambang, posisi aku bisa berubah. Mas Bambang gak suka berubah pikiran. Isma, kamu kenapa? Gak tahu, Mbak. Kayak aku masuk angin deh. Ini orang sakit melulu, gak pernah sehat. Yaudah, kamu tunggu di kamar, aku ambilin obat.
bapaknya Isma, saya harus ketemu sama Isma. Ibunya Isma sakit. Tapi Pak, kalau saya mengizinkan Bapak ketemu sama Non Isma, saya bisa dimarahin sama Pak Bambang. Bu, saya ini bapaknya Isma. Maksud saya nggak bisa ketemu sama anak saya sendiri? Nih, minum obatnya. Biar kamu kuat dan sehat. Ini obat apaan, Mbak? Itu suplemen, obat mahal. Kalau nggak mau, balikin sini. Jangan. Iya, aku minum. Non Sewu, Bu. Ada apa? Ada tamu. Bapaknya Non Isma. Katanya pengen ketemu sama Non. Apa? Bapak ada di luar, Bi? Iya, Non. Mbak, izinin aku temuin Bapak, Mbak. Aku mohon, Mbak. Ya, tapi kau minum dulu obatnya. Baru aku izinin kamu keluar. Iya. Jadi menderita gini karena Bapak. Nggak apa-apa, Pak. Bapak nggak usah khawatir gitu ya. Isma, ibu sakit. Ibu kangen sama kamu. Tapi Pak, Isma nggak mungkin keluar dari sini. Pasti Mas Bambang ngelarang, Pak. Iya. HP Bapak mana? Assalamualaikum, Ibu. Apaan kamu, Tejo? Kamu datang ke rumahku dan ketemu Isma tanpa izin dariku dulu. Mas, ini juga cuma mampir sebentar. Ini juga sudah mau pulang. Permisi, Mas. Masuk! 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 Sini! Masuk! Lain kamu! Ini hukuman buat istri durhaka dan membangkang seperti kamu. Harusnya kamu jangan pernah temui bapak kamu itu, kecuali kamu sudah jadi bayar. Tolonglah Non Isma, ya Allah. Tunjukkan kekuasaan-Mu, ya Allah. Tolonglah Non Isma. Assalamualaikum, Bu. Ini Isma. Maaf ya, Bu. Isma nggak bisa nengokin Ibu. Isma kan sedang belajar jadi istri yang taat kepada suami. Harap dimaklumin ya, Bu. Tapi Isma janji kalau Ibu sembuh, Ibu bisa temuin Isma. Ibu cepat sembuh ya. Terus nengokin Isma di rumah Mas Bambang. Isma tungguin Ibu ya. Kalau Ibu nggak sembuh, Ibu ntar nggak bisa ketemu Isma. Ibu, Isma sayang banget sama Ibu, sama Papa. Assalamualaikum. Tolong, Ibu minta puterin lagi, Pak. Ya Allah, ampuni saya ya Allah.
Saya sudah menjadi ayah yang jahat selama ini. Ampuni saya ya Allah. Saya sudah membuat anak dan istri saya menderita hanya demi mengejar harta dunia. Perih ya, Non. Hati aku yang perih aja. Udah gak bisa aku rasain. Non kenapa, Non? Non kenapa? Gak tahu, Bi. Dari kemarin mual terus. Mungkin aku masuk angin kali, Bi. Angin. Non, terlambat ya datang bulannya. Aku gak inget, Bi. Jangan-jangan Non hamil. Begini saja, Bibi beli tes pack di apotek. Non tungguin ya, Non. Ya. Nuwun sewu, Pak. Ada yang akan saya sampaikan, Pak. Apa itu, Bu? Non Isma, Pak. Kenapa lagi, Isma? Non Isma hamil. Di mana dia sekarang? Sekarang dia ada di kamar. Kelihatannya kurang sehat, Pak. Ini tes packnya. Kurang ajar. Hamil juga tuh anak. Hah, kenapa obatnya belum berfungsi sih? Aku ingin engkau selalu tidak akan pernah jauh untuk kita. Tidak akan pernah jauh untuk kita. Isma, bangun Is. Isma. Isma. Halo, Pak. Non semalam tidur, pagi-pagi saya bangunin dia nggak mau bangun, Pak. Isma, bangun. Maaf, Pak. Apa karena gara-gara semalam Bapak sabet, terus dia nggak mau bangun? Dia ini cuma kecapean. Sudah, biarkan dia tidur. Obatnya sudah mulai bekerja. Pak Tejo, ini kenapa dicopot, Pak? Terus barang-barang kok kosong semua? Wan, saya bangkrut. Pabrik ini saya tutup. Saya mau jual. Saya sudah habis, Wan. Istri saya sakit.
Usaha saya hancur. Dan anak saya sengsara di tangan suaminya. Saya ikut sedih, Pak, mendengarnya. Irwan, kamu mau bantu saya kan? Tolong selamatkan Isma dari tangan Bambang. Saya sudah nggak tahu mau bikin apa, Irwan. Demi Isma, tolong dia. Teruslah tidur kau Isma, biar tenang rumah ini. Gimana? Isma udah bangun? Belum bangun. Isma bangun. Isma. Pak, apa nggak sebaiknya non dibawa ke dokter saja toh Pak? Dokter? Ya soalnya dia kan hamil, Bibi takut ada apa-apa. Jangan Pak. Kalau dibawa ke dokter, nanti dokter malah bilang sakitnya inilah, itulah, supaya dirawat di rumah sakit. Iya benar. Dia juga cuma paling tidur aja kok. Jadi nggak ada yang perlu dikhawatirin, ya kan? Udah. Bibi takut kalau dia keguguran. Pak, bagaimana Pak? Kalau non kita bawa ke rumah sakit saja Pak. Jangan. Pak, mendingan kita tunggu aja sampai dia bangun. Yanti. Isma. Bi. Ya non. Iya. Bi. Perut aku sakit banget nih. Pak, apa nggak sebaiknya non dibawa ke rumah sakit toh Pak? Enak aja, jangan. Emangnya biaya rumah sakit murah? Mendingan rawat di rumah aja. Apa yang terjadi dengan Isma? Obat pereda sakit. Cepet Bi, kasih minum Bi. Cepet. Non, ayo non minum obatnya non. Biar cepet sembuh. Astagfirullah. Apa yang kalian lakuin ke Isma? Siapa suruh kamu masuk? Isma, kamu kenapa Isma? Perut aku sakit. Ayo, kita ke rumah sakit. Tolong, sus. Cepat, sus. Ibu, Bapak, tunggu dulu. Mas Irwan, non Isma bisa sembuh apa enggak? Saya juga nggak tahu, Bi. Kasihan non Isma. Ya, di antara kalian bisa ikut saya ke dalam. Baik dok, saya dok. Ya. Isma. Kondisinya lemah. Ia mengalami pendarahan. Sepertinya keracunan obat kimia. Saya tinggal dulu Pak ya. Bapak silakan teman. Isma. Mas Irwan. Mas. Iya, Isma. Kapan kamu mau melamar aku? Aku akan bilang ke Bapak
kalau aku mencintai kamu, Mas. Kalian hancurkan semua tempat usaha si Tejo. Lalu setelah itu kalian cari Isma dan bawa dia pulang. Siap, Bos. Pak, Bu Hati itu pulang. Bi, mana Isma? Isma. Bi! Selamat siang. Anda Pak Bambang dan Bu Siska? Ada apa, Pak? Saya membawa surat penangkapan Anda.
bahwa kalian dituduh telah melakukan pemerasan, mencoba pembunuhan, dan penganiayaan. Nggak benar ini, Pak. Ini nggak benar, Pak. Ini salah ini nggak benar ini, Pak. Pak, tunggu dulu, Pak. Pak. Sing salah bakar seleh. Rasakno. Non. Mau ditangkap, Non. Pak, aku mau minta maaf karena aku tidak merestui hubungan kamu sama Isma. Kalau Isma sama kamu dia masih hidup sekarang. Kematian itu takdir dan rahasia Allah. Kita nggak akan pernah tahu kapan datangnya. Aku juga mau terima kasih karena akhir hidupnya dia masih mendapat kebahagiaan.